Sejarah hukum Indonesia baru saja mencatat sebuah perpisahan yang menyesakkan dada. Di awal Februari 2026 ini, gedung Mahkamah Konstitusi tidak hanya dipenuhi oleh toga merah yang megah, tapi juga oleh air mata dan peringatan yang mencekam. Profesor Dr. Arief Hidayat, hakim yang telah 13 tahun mendiami benteng konstitusi, resmi menanggalkan jabatannya. Namun ia tidak pergi dengan tenang. Ia pergi sambil meninggalkan bom waktu lewat pidatonya yang membuat banyak telinga penguasa mungkin terasa panas. Apakah ini akhir dari sebuah era integritas atau justru awal dari keruntuhan Mahkamah Konstitusi yang kita kenal? Mari kita kilas balik. 13 tahun bukan waktu yang singkat. Arief Hidayat telah melewati 3 periode kepemimpinan nasional yang berbeda. Ia menjadi saksi bagaimana MK bertransformasi dari lembaga yang sangat dihormati, jatuh ke titik nadir karena skandal korupsi ketuanya, hingga kembali digoyang oleh prahara etik, putusan batas usia Capres-Cawapres beberapa waktu lalu. Arief dikenal sebagai singa di meja sidang. Gaya bicaranya blak-blakan, seringkali tanpa basa-basi. Ia adalah orang yang tidak takut memberikan dissenting opinion atau pendapat berbeda ketika ia merasa hukum sedang dibengkokkan oleh syahwat politik. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan akal sehat. Tapi bagi sebagian lain, ia adalah pengganggu stabilitas. Dalam pidato purna baktinya, ada satu kalimat yang terus terngiang. Beliau mengingatkan bahwa harta, kekuasaan, dan jabatan itu ada batasnya. Kalimat ini sederhana, tapi di tengah tensi politik 2026 yang kian memanas, pesan ini terasa seperti sindiran tajam. Arief Hidayat seolah ingin menitipkan pesan kepada para kolega yang ditinggalkannya dan para penguasa di luar sana. Jangan bermain-main dengan konstitusi demi ambisi sesaat. Ia secara tersirat mengonfirmasi apa yang selama ini dibicarakan rakyat di warung kopi, bahwa demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya, jika seorang hakim senior yang berada di dalam sistem saja merasa ada yang salah, lantas bagaimana dengan kita yang hanya melihat dari kejauhan? Kini, kursi yang ditinggalkan Arief Hidayat akan diisi oleh Adis Kadir. Nama yang tidak asing di telinga kita, seorang politisi senior dari Senayan. Disinilah letak kekhawatiran publik yang paling nyata. MK seharusnya diisi oleh orang-orang yang sudah selesai dengan urusan dunianya, bukan mereka yang masih punya benang merah dengan kepentingan partai. Bisakah sosok yang lahir dari rahim politik menjaga jarak dengan kepentingan kelompoknya saat harus memutus perkara konstitusi? Kita sedang berjudi dengan masa depan hukum kita sendiri. Kepergian Arief Hidayat yang vokal meninggalkan lubang besar yang mungkin saja akan diisi oleh kepatuhan buta pada garis politik. Ini adalah alarm merah bagi independensi peradilan di Indonesia. Profesor Arief Hidayat sudah menunaikan tugasnya. Ia pergi dengan kepala tegak, meski matanya berkaca-kaca melihat kondisi rumah yang ia tinggalkan. Sekarang, bola panas ada di tangan kita dan para hakim yang tersisa. Apakah MK akan tetap menjadi pelindung rakyat atau sekadar menjadi stempel bagi kebijakan penguasa? Apakah kalian optimis dengan wajah baru MK tanpa Profesor Arief? Atau kalian merasa ini adalah awal dari pelemahan hukum secara sistematis? Tuliskan analisis tajam kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita jaga konstitusi ini dengan tetap bersuara.